Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Ya, luar biasa karena kita pagi hari ini, di minggu pagi ini kita dapat berjumpa kembali di rumah pemujaan Tuhan dalam kondisi yang sehat dan itu atas kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ardiani Diah Kristanti, Gembala Sidang GKO Depok Glory. Sedangkan Ibu Pendeta Iren, Ibu Gembala Sidang, melayani di GKO Cikunir Bekasi. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita akan menyambut firman Tuhan, Bapak dan Ibu. Untuk itu kita akan bersaat teduh. Jemaat kekasih Kristus, dalam ibadah ini marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah yang kudus. Saat teduh kita mulai. Marilah kita bangkit dan berdiri, kita menyambut firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Pada hari ini, nas pembimbing terdapat dari Kitab Hagai, pasal kedua ayat yang kelima. Demikian tertulis, "Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yosadak, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia." Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai dengan 18. Namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati
telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 17 sebagai berikut. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Kesan 457 bait yang pertama dan kedua. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan dalam kita menerima firman-Nya. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu
oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Hagai pasal 2 ayat 1b sampai dengan 10. Hagai pasal 2 ayat 1b sampai dengan 10. Saya akan bacakan pada ayat-ayat yang ganjil dan jemaat pada ayat yang genap, dan untuk menghormati firman Tuhan, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Demikian tertulis firman Tuhan. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bulan ke-7, tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yosadak, dan kepada orang-orang yang tersisa dari bangsa itu. Siapakah di antara kamu yang melihat bait ini dalam kemegahannya yang semula? Bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah yang ini seperti tidak ada apa-apanya di matamu? Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yosadak. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Milikkulah perak dan milikkulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Ia pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Damai sejahtera Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama sudah memasuki Minggu Pentakosta yang ke-21. Dan tema firman Tuhan bagi kita sekalian adalah kuatkan hati dan bekerjalah untuk Tuhan. Kuatkanlah hati dan bekerjalah untuk Tuhan. Hati adalah bagian tubuh manusia yang rapuh, gampang terluka, dapat menjadi lemah dan hancur karena kesedihan. Sekalipun demikian, harus diingat bahwa hati juga merupakan pusat kehidupan manusia. Dengan hati yang kuat, manusia akan mampu memaksimalkan potensi dirinya. Saat manusia bekerja dengan hati yang kuat untuk kemuliaan bagi Allah, untuk kemuliaan bagi Tuhan, bukan bekerja untuk dirinya sendiri, untuk fokus pada dirinya, maka
manusia pasti akan melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Kuncinya adalah bekerja bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi fokusnya kepada Tuhan, fokusnya kepada Allah. Pada saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membaca Hagai pasal 2 ayat 1b sampai dengan 10 yang didahului tentunya dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14, di mana keadaan Israel pada saat itu dalam keadaan yang tidak terlalu baik, tidak baik-baik saja. Pada masa itu yang memerintah adalah Raja Darius, dan Israel tidak dalam keadaan mereka sedang memerintah sendiri atau mereka berkuasa atas diri sendiri, karena memang mereka sedang diproses oleh Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali hanya mengandalkan Tuhan dan percaya sepenuhnya kehidupan mereka kepada Tuhan, karena memang sudah menjadi kebiasaan tidak hanya bagi umat Israel, bagi umat manusia pada umumnya, jika mereka baik-baik saja, jika mereka merasa nyaman, maka akan lupa kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan. Itu juga yang terjadi kepada Israel. Dan pada saat itu bangsa Israel melihat bahwa bait Allah yang tadinya sudah berdiri dengan megah, didirikan oleh Raja Salomo atas perkenanan Tuhan, atas perintah Tuhan, itu dalam keadaan yang tidak baik. Bait Allah dalam keadaan tidak baik karena sudah pernah diserang, sudah pernah dijarah, sehingga disebut bahwa bait Allah tinggal reruntuhan saja. Sedangkan pada pasal 1 disebutkan mereka sibuk dengan rumah mereka masing-masing. Rumah pribadi mereka itu sudah dibangun dengan baik, tapi mereka tidak perhatian kepada bait Allah yang telah menjadi reruntuhan. Sehingga pada Hagai pasal 2 ayat 1b sampai dengan 10, itu pernyataan Allah yang menguatkan umat Israel melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yosadak, bahwa bait Allah itu harus kembali didirikan karena bait Allah merupakan simbol kehadiran Allah dan perlindungan Allah bagi umatnya. Lalu Tuhan berjanji dan menguatkan Israel pada ayat yang kelima, kuatkanlah hatimu dan bekerjalah, sebab aku ini menyertai engkau. Jadi Tuhan berfirman kepada umatnya untuk mereka menguatkan hati mereka dan bekerja. Tidak hanya kuat hati itu artinya memiliki pendirian yang teguh, tidak lagi bimbang, tidak lagi ragu, dan tidak hanya hatinya yang tetap teguh berpendirian, tapi juga bertindak, bekerjalah. Sebab janji Tuhan, aku ini menyertai engkau. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memilih rencana untuk mengerjakan sesuatu, harus ada komitmen untuk mengerjakannya dengan benar. Pernyataan Tuhan, kuatkanlah hatimu, merupakan janji sekaligus juga perintah akan penyertaan Tuhan ketika umatnya akan membangun kembali bait suci yang sudah menjadi reruntuhan. Tuhan menjanjikan bahwa bait suci yang akan dibangun kembali akan jauh melebihi kemuliaan dan kemegahan yang sebelumnya. Kita juga bisa bandingkan dalam Mazmur pasal 127 ayat 1. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Hagai pasal 2 ayat 5 dan 6 menyatakan bahwa Tuhan akan tetap berada di pihak umatnya. Bekerjalah sebab aku menyertai kamu dan rohku tetap
tinggal di tengah-tengahmu. Sehingga pelayanan dan pekerjaan pembangunan kembali bait suci itu akan menjadi sia-sia jika hanya direncanakan oleh manusia. Tapi karena Tuhan yang menggerakkan umatnya untuk membangun kembali, ada kepastian bahwa pasti akan berhasil dengan baik. Demikian juga dengan pelayanan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pusatnya itu kepada diri kita, kepada gereja atau organisasi kita, maka bisa jadi akan pelaksanaannya, pelayanan akan tidak baik-baik saja, akan terseok-seok dengan banyak hal yang seharusnya tidak terjadi karena fokusnya salah. Karena fokusnya bukan pada Allah, pemilik pelayanan. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam membangun bait suci harus ada kesatuan hati. Kesatuan hati yang tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Pusatnya Tuhan, bukan manusia dan hal-hal lain yang di luar Tuhan saja. Matius pasal 18 ayat 20 tertulis demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pelayanan dalam gereja Tuhan pun yang disebut juga sebagai bait Allah, bait suci, bait Tuhan, merupakan tanggung jawab setiap orang percaya. Semua melayani Tuhan. Tidak ada yang bekerja tapi sebagian hanya menonton, bahkan menjadi komentator, atau bahkan menjadi mandor. Kalau penonton itu biasanya soraknya kencang ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu komentator, sukanya komentar apa saja yang dilakukan itu ada saja yang dikomentari. Kemudian mandor, ini lebih tinggi tingkatnya. Mandor itu tidak hanya komentar-komentar ketika ada pelayanan yang dikerjakan, sedang berlangsung pelayanan, tapi juga perintah-perintah, memposisikan dirinya tinggi, lebih tinggi dari sesamanya. Ketika pembangunan bait Allah yang merupakan simbol kehadiran Allah, maka harus ada kesatuan hati. Selanjutnya harus ada tindakan. Kalau hanya direncanakan, hanya dengar, oh iya Tuhan akan menyertai kita dalam kita membangun kembali bait Allah. Tuhan akan menyertai kita dalam kita menjalankan pelayanan. Maka yang ada hanya ide saja. Tidak ada kegerakan, tidak ada pembaruan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari awal penciptaan alam semesta, Tuhan terus berkarya. Itulah sebabnya Tuhan memberi perintah bagi bangsa Israel, umat pilihannya, dan juga bagi kita, Israel baru, untuk bekerja dengan tekun dalam pembangunan kembali bait suci. Hasil maksimal dapat diperoleh dengan bekerja tekun. Ada istilah proses tidak mengkhianati hasil. Kalau prosesnya itu dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan satu hati, maka hasilnya akan luar biasa. Bersatu hati, fokus pada Tuhan, bertindak dengan bekerja tekun bersama-sama. Bersama-sama itu artinya bukan hanya sama-sama bekerja, tapi hatinya tidak sama. Bersama-sama itu artinya punya fokus yang sama dan punya tujuan yang sama, bahwa pekerjaan pelayanan yang kita lakukan itu semata-mata kita persembahkan kembali hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Khususnya bagi pembangunan kembali bait suci dalam Hagai pasal 2, Tuhan menjanjikan akan mengguncangkan segala bangsa sehingga kemuliaannya akan memenuhi bait Allah tersebut. Bahkan
emas dan perak yang merupakan milik Allah itu akan diberikan untuk mengisi dan memperindah serta membangun bait Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali bahwa bait Allah atau bait suci Tuhan bukan hanya berupa gedung saja. Pada saat ini kita bersama-sama melihat dan ada di dalam sebuah gedung bait suci. Kalau yang disebut bait suci itu adalah kita pribadi, lepas pribadi, dan juga kita sebagai persekutuan. Karena kita disebut sebagai bait Allah. Saya bait Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari adalah bait Allah. Bait Allah tempat di mana Allah tinggal, berdiam, berkarya, dan kemuliaan Allah terpancar dalam kehidupan kita, baik masing-masing keluarga maupun dalam satu persekutuan di jemaat khususnya GKO Depok 1. Bagian kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah berkomitmen, punya ketetapan hati yang benar, bersatu hati dengan tulus, bekerja dengan rajin dan tekun. Sedangkan yang merupakan bagian Tuhan, kalau pada Hagai pasal 2 ini tertulis dalam ayat 8 dan ke-9, bagian Tuhan adalah berkarya dengan kuasanya, memberkati dan memberi damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin GKO Depok 1 tidak sama keadaannya persis seperti ketika firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Hagai kepada umat Israel, bahwa gedung gereja atau gedung bait suci GKO Depok 1 sedang dalam keadaan runtuh gitu ya. Sekarang baik-baik saja kan Bapak Ibu ya? Baik-baik saja, puji Tuhan. Tapi kita harus melihat, jangan hanya merawat gedungnya saja, tapi yang lebih utama yang harus dirawat adalah bait suci yang ada di dalamnya. Diri kita masing-masing, kita sebagai persekutuan, kita sebagai satu kesatuan dalam jemaat GKO. Ketika kita melayani jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya mungkin ada yang mengatakan, ya kalau anak-anak sekarang sih enak, udah dapat enaknya, tinggal menikmati, nggak usah seperti kami dulu, gitu ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita punya bagian. Jadi jangan sampai kita mengeluh dan kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau memang kita pada saat ini sudah menikmati apa yang Tuhan berikan pada kita, pelayanan kita, puji Tuhan. Dan kita juga bersyukur ketika Tuhan izinkan kita, di sini ada Bapak Ibu yang sudah banyak sekali pengalaman dalam pelayanan, sudah menjadi angkatan pertama dari GKO Jemaat Depok 1 itu yang merasakan bagaimana serunya, bagaimana asiknya ketika berlelah, ketika sulit, ketika dalam keadaan waduh ini harus bagaimana ya, harus diapakan jemaat dan juga gedung gerejanya. Masing-masing kita punya bagian, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan ada yang pernah merasa bahwa wah dia itu kayaknya yang paling berjasa, saya ini apa sih? Atau sayalah yang paling berharga karena saya yang pokoknya paling tahu sejarah. Maaf ya Bapak Ibu, terima kasih kalau Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari awal pembentukan gereja Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu, kita saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema firman Tuhan, kuatkan hati dan bekerjalah untuk Tuhan. Jangan berharap manusia menghargai, apalagi memuji pelayanan kita. Sebab yang layak dipuji, disembah, dan dihormati hanya Tuhan, pemilik bait suci. Kita pribadi, persekutuan, jemaat GKO juga merupakan milik Tuhan.
Yang bisa menilai pekerjaan pelayanan kita adalah Tuhan. Kita sebagai sesama pelayan saling mendoakan, saling memotivasi, saling mendukung, saling mengisi, bekerja dengan sehati, sepikir, dan dengan tekun. Jangan sampai GKO menjadi reruntuhan. Marilah kita bersyukur atas berkat Tuhan yang kita rasakan pada saat ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merawat apa yang sudah kita miliki. Baik itu gedungnya, apalagi persekutuan orang percaya di dalamnya. Jangan saling melukai, tapi saling membalut. Karena kita keluarga. Ketika yang satu sakit, yang lain merasakan. Ketika yang satu berbahagia, yang lain pun bersuka cita. Biarlah firman Tuhan pada saat ini dapat kita mengerti, dan terlebih lagi kita dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesan 457 bait yang kelima dan keenam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Saatnya kita memberikan persembahan syukur. Untuk itu kita berdoa bagi persembahan syukur kita. Kita ucapkan secara bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria, karena Tuhan kita, Allah Bapa yang Maha Kuasa, seperti ada tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Demikian, siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku, orang yang benar jalannya, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Tuhan memberkati persembahan kita.
Kita berdoa syafaat yang kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah kami yang mengasihi kami, kembali pada saat ini Bapa kami datang kepadamu dengan penuh syukur karena penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan terus kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Khususnya pada saat ini kami dapat bersama-sama datang bersekutu dalam ibadah minggu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Dan pada saat ini kami telah menerima firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan terlebih lagi mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Bapa Sorgawi, kami juga pada saat ini berdoa dan mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Untuk Bapak Dedi Antonius Andriawan, Saudara Bambang Tutuku Adinugroho, Ibu Penatua Sarjuni Sudibyo, Florencia Elizabeth Simatupang, Nelson Lempo Talisman, Hans Arya Satya Lase, Saudari Elizabeth Neforia Lasma, Saudara Ronald Pardamaian Parhusip, Ibu Hana Novika Simanjuntak. Kami percaya dengan bertambahnya usia setiap saudara kami, mereka terus dimampukan menjadi murid Tuhan yang taat dan setia, terus diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga pada saat ini berdoa bagi keluarga-keluarga secara khusus, keluarga Bapak Theodorus Jonathan Lambert Mande, keluarga Bapak Tumpal Pardomuan Henrianto, keluarga Bapak Jeffrey Aldri Peters, keluarga Bapak Marhadin Gultom, keluarga Ibu Kawita Purnamasari, keluarga Bapak Frederick Ebert David Senduk, keluarga Bapak Mulyadi Manulang, keluarga Bapak Denny Sumelang Juju, keluarga Bapak Helfrey Hamsi Payer, keluarga Bapak Benhard Octavians Pesi Warisa. Kami percaya Tuhan memberkati setiap keluarga yang pada saat ini kami topang dalam doa, sehingga terus menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa memuliakan nama Tuhan dimanapun berada. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa pada saat ini secara khusus untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Iren Tetelapta Adrians. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada Ibu Pendeta. Tuhan terus berikan kekuatan sehingga senantiasa dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kau juga berkati seluruh keluarga. Kami juga berdoa bagi setiap penatua dan keluarga, Tuhan berkati. Setiap diaken dan keluarga, Tuhan berkati. Setiap guru sekolah minggu dan keluarga, Tuhan berkati. Setiap pengurus komisi dengan keluarga, Tuhan berkati. Demikian juga Bapa dengan setiap jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Sehingga GKO Jemaat Depok 1 tetap menjadi satu keluarga yang saling mendoakan, saling mengasihi, saling menopang dan terus memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat secara khusus di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan gereja Tuhan di tempat ini. Bapa, kami juga pada saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit ataupun dalam masa pemulihan. Untuk Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Saudara Gustaf Anmama, Ibu Siti Sudarsih Tukiar, Ibu Magdalena Dadiara, dan bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan sanggup memberikan kesembuhan dan pemulihan. Namun utamanya Bapa, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang kami alami, iman kami tetap bertahan, tetap setia dalam Tuhan kami Yesus Kristus, karena kami adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan senantiasa mengasihi kami. Bapak Sorgawi, kami juga pada saat ini berdoa untuk Raker Majelis tanggal 14 November, Tuhan berkati. Untuk konven pendeta tanggal 21 November, Tuhan berkati. Untuk sidang MLS tanggal 22 November, Tuhan berkati. Biarlah setiap pelayanan kami mengerjakannya dengan tekun dan setia, dan kami percaya bahwa berkat Tuhan ada pada kami dan mampukan kami untuk senantiasa mengucap syukur. Kami juga pada saat ini berdoa Bapa untuk Kota Depok, bahkan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami. Kami percaya juga Tuhan memberkati setiap pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai dengan ke pelosok daerah. Kami juga percaya Tuhan mengasihi bangsa kami dan juga memberkati bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa Bapa
bagi setiap pergumulan kami, anak-anak Tuhan, baik secara pribadi, keluarga kami, bahkan kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai satu persekutuan. Kami serahkan dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Pergumulan kami dalam kesehatan, dalam hal ekonomi, dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, dan seluruh pergumulan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kami orang percaya. Tolong kami untuk taat dan setia. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk suku Alas. Kami percaya bahwa Tuhan juga mengasihi suku Alas yang ada di Aceh. Tuhan berkati saudara-saudara kami di sana, dan tolong kami juga Bapa untuk kami dapat menjadi sesama yang dapat menopang, dapat menolong mereka sesuai dengan kemampuan kami, dan kami dapat membagikan kasih Tuhan kepada sesama kami. Kami juga berdoa bagi setiap penginjilan yang dilakukan, bagi setiap penginjil yang melakukan pekerjaan pelayanan. Tuhan berkati, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan di tanah air kami, bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, permohonan kami, syukur kami yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami dan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 358 bait pertama dan kedua, dan setelah berkat bait yang ketiga dan keempat. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kini pulanglah dengan penuh syukur dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Segala
Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.